Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan kali ini guys, seperti biasa ditemenin sama si Zex, si Kawasaki ZX25R, yang menurut gue ini adalah motor yang viral. Dan gue mau sharing-sharing tentang apa yang gue suka dari motor ZX25R. Ya mungkin diantara kalian ada yang berminat banget sama ZX25R, ya gue bisa ngasih tahu kepada kalian semua tentang apa sih yang gue suka tentang ZX25R. Ya pastinya nanti ada following videonya tentang yang sebaliknya, apa yang gue nggak suka. Oke, dari pertama deh, apa yang gue suka dari ZX25R. Oke guys, jadi yang pertama adalah, ya gue dari angle ini dan lo tahu pasti gue mau ngomongin masalah braking sistemnya. Ini gue sendiri juga kaget. Lo lihat aja, masternya itu dari Nissin, kalipernya dari Tokicho, dua brand berbeda, tapi bener-bener it works perfectly well guys. Jadi menurut gue braking sistemnya, braking performance-nya itu enak banget, gigit banget. Kalipernya juga 4 piston monoblock radial. Ya jadi kalipernya menurut gua, kalipernya juga bukan kaliper yang kaleng-kaleng, kaliper yang bagus dan cocok buat high performance. Dan mountingnya sendiri pun sudah radial guys. Jadi ibaratnya selain menunjang kestabilan dari pengereman, feedbacknya lebih bagus. Dia juga, ya lo ngerti lah, kalau motor-motor besar 600 sampai 1000 cc pasti dia menggunakan mountingnya yang radial seperti ini. Opsi upgrade-nya pun juga lo berarti ganti kaliper yang bisa jadi kaliper itu dipakai di moge-moge yang lebih mahal gitu, yang 600 cc, 1000 cc gitu kan, yang Brembo, Akosato dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut gue braking untuk di ZX25R menurut gue yang terbaik sih, the best. Dan gue seneng dengan feel-nya yang dia cukup gradual. Gue agak-agak kurang suka dengan feel yang pengereman yang terlalu gigit lah gitu. Bukan terlalu gigit, maksud gue kayak lo senggol dikit dia langsung gigitnya tuh terlalu parah gitu. Gue pengennya senangnya yang sesuai dengan gue tekan 10% ya pengeremannya 10% gitu, gue tekan 50% ya pengeremannya 50% gitu. Jadi gue senang feelnya yang gradual gitu guys. Dan ini menurut gue feelnya enak ya, dia gradual. Oke, lanjut ya. Yang gue suka juga adalah selanjutnya adalah mengenai overall design dari Kawasaki ZX25R ya. Gue seneng banget ngelihat chassisnya yang kayak delta box gini, walaupun sebenarnya ini trellis dan ini ditutupin gini guys ya, jadi kelihatannya bener-bener kayak desain delta box gitu guys. Nah terus gue juga seneng desainnya yang ibaratnya Ninja kan memang corporate design guys. Lo lihat depannya juga masih sama dengan ninja-ninja lain, tapi entah kenapa gue suka ya, gue suka banget. Jadi mungkin dari lo semua mungkin ada yang nggak sepaham sama gue, ada beberapa yang lihat desainnya Ninja itu boring gitu ya. Tapi entah kenapa gue kok suka gitu ya, walaupun memang sama seperti Ninja 250, Ninja ZX6R atau Versys gitu ya. Tapi entah kenapa gue suka ya. Terus dari chassisnya juga gue senang, chassisnya dia kelihatan gitu kayak delta boxnya gitu kelihatan, padahal sebenarnya ini trellis ya guys. Di sini kopong. Nah terus gue juga suka penempatan knalpotnya yang dia anti mainstream, dia underbelly, dan gue senang banget karena beda banget seperti yang beda dari yang lain lah. Yang lain kan semuanya pada pakai knalpot side barrel gitu ya. Beberapa motor kebanyakan bahkan moge sekalipun dia pakai knalpotnya yang side barrel. Nah kalau yang ZX25R gue senangnya adalah dia pakai knalpot underbelly. Dan selanjutnya yang gue suka dari ZX25R itu adalah, lo lihat di belakang ya, swing arm ya. Finally guys, ini yang gue tunggu-tunggu. Sebelum ZX25R ini keluar, lo lihat sendiri kan Ninja 250 itu swing armnya pakai besi kotak guys. Padahal menurut gue desainnya tuh udah bagus banget ya, desainnya tuh bagus banget. Cuman kenapa swing armnya Ninja 250 itu pakai besi kotak?
Iya, dan gimana ya? Soalnya kan kompetisi kayak misalkan CBR 250RR, terus Yamaha R25. Lo lihat swing armnya kan bentuknya bagus gitu, manis gitu, kayak Moge look lah gitu. Ya, bisa dibilang apa ya? Kalau istilahnya tuh ya banana arm lah gitu, ibaratnya kelihatannya lebih mewah, lebih racy, lebih sporty gitu. Tapi kenapa Kawasaki Ninja 250 dia pakai swing armnya yang besi kotak, terus suspensi depannya pun juga belum yang upside down gitu. Sedangkan kompetitor lainnya CBR udah dari awal dia pakai upside down. Kalau R25 dia pas yang V2-nya kalau nggak salah, dia baru pakai upside down dan ganti overall bodinya. Ya, jadi Kawasaki tuh kayak ya padahal 2018 gitu kan yang Ninja 250 FI itu. Dan akhirnya guys di tahun 2020 ini finally Kawasaki mengeluarkan ZX25R dengan swing arm yang proper. Ya gue yang proper karena lo lihat shape-nya, bentuknya kalau dilihat dari sebelah sini ya, tekukannya gue suka banget. Dia asimetris ya guys, jadi sebelah kanan itu nekuk ya untuk mengkompensasi underbelly exhaustnya, dan sebelah kalau dilihat dari sebelah sini angle di sini dia lurus ya, jadi asimetrik gitu guys. Jadi tidak simetris, tapi malah gue ngelihatnya ini anti mainstream gitu loh, beda dari yang lain, beda dari kebanyakan motor. Dan gue seneng banget bentuknya, walaupun ini sebenarnya kopong dan gak dikasih tahu bahannya apa. Gue gak peduli lah, mungkin stainless steel gitu ya, jadi berat gitu ya. Kalau yang lain misalnya kayak CBR kan dia pakai aluminium ya, aluminium alloy. Kalau ini mungkin kayaknya masih stainless steel sih guys. Tapi gue seneng dari overall looknya ya gitu ya. Jadi kelihatan kelihatan manis, kelihatan mewah, bentuknya juga nggak kayak ngotak-ngotak banget gitu kan. Dulu lihat ya, jadi akhirnya finally guys ZX25R merubah susunan swing armnya ya menjadi yang lebih enak dilihat, lebih enak dipandang. Apalagi menurut gue ini adalah termasuk yang Moge look gitu ya, jadi gue suka banget. Terus selanjutnya itu adalah yang menurut gue yang gue suka dari Kawasaki ZX25R adalah ya ini adalah sebuah Kawasaki. Sebentar, yang gue maksud itu maksudnya bukan berarti brand Kawasaki ya. Ya memang gue suka brand Kawasaki, tapi gini, Kawasaki tuh biasa ngejual ada satu produknya yang kayak full spec gitu guys. Nah, terutama untuk ZX25R ya. Tapi kalau kita lihat dari Ninja 250 dulu ya, sebelum yang FI 2018, mungkin FI yang 2016-nya gitu, dia tuh selalu ada satu varian yang paling tinggi lah. Paling tingginya itu mungkin ya selain catnya ya yang MDP itu, dia juga menyertakan aksesoris tambahan ya. Seperti dia udah include sama single seat dan frame slider. Jadi gue suka banget dia ngasihnya komplit banget gitu loh. Jadi lo nggak perlu kayak frame slider gini guys. Ini kan ibaratnya lo mesti bongkar body lah untuk masang. Dia bukan yang plug and play gitu guys ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa frame slider yang lo mesti buka fairing dulu. Ya pokoknya ada ekstra kerepotan lah gitu. Dan menurut gue motor 250cc itu kan ibaratnya loncatan pertama orang-orang yang mau akhirnya sebelum membeli motor yang cc-nya lebih besar, atau enggak orang nyebutnya moge lah gitu. Jadi kan biasanya orang pasti bakalan, wah gue mesti harus extra safety banget nih naik motor 250. Kira mau nggak mau biasanya orang beli 250 kan masangin frame slider. Nah tapi Kawasaki selalu memberikan option untuk lo bisa beli dengan seri yang lebih tinggi tapi udah include semuanya. Biasanya kan orang seneng pasang single seat, kalau gua enggak ya. Ada juga yang langsung pengennya ada frame slider. Nah Kawasaki menyediakan itu, termasuk ZX25R. Bahkan ada tambahan-tambahan yang menurut gua keren banget. Yang pertama satu pasti frame slider, yang kedua nggak cuma itu guys, ternyata ya single seat juga ya. Udah gitu lu dapet tambahan quick shifter. Ya jadi lu komplit banget semuanya. Terus ABS ya. Jadi ABS, quick shifter, frame slider sama single seat cover. Jadi lu dapet paket komplitnya tuh ya. Iya, ibaratnya lo paket komplit, paket telur ceplok lah gitu, kasih bawang goreng di atasnya gitu lah ya. Jadi lu dapet lengkap semuanya dan Kawasaki selalu menyediakan opsi itu.
Jadi ibaratnya lu tinggal pilih, lu kalau mau gue butuh yang standar aja lah, gue nggak butuh ABS, gue nggak butuh frame slider, lu silakan, lu ada opsinya gitu. Kawasaki menyediakan, mau gue beli yang standar. Tapi lu kalau yang pengen kayak gue pengen semua all in, semuanya harus ada, gue tinggal pakai. Dia nyediain juga yang special edition. Dan ini gue pilih livery yang KRT karena nggak terlalu menonjol gitu ya warnanya. Gue seneng yang agak sedikit stealthy gitu. Ya, jadi Kawasaki gue sukanya di situ. Nah, terus yang terakhir guys, ini kayaknya kok aneh banget sih beli motor kok nggak nyebutin itu. Nah, itu apa yang gue suka dari ZX25R itu adalah yes, the engine. Ya, di sini yang gue maksud di engine itu gue nggak peduli how much power that this engine make. Gue nggak peduli berapa horsepower yang diproduksi sama engine-nya. Gue nggak peduli berapa torsinya. Gue nggak peduli semua performa itu guys. Ya, yang penting adalah ini 4 silinder. Ya, 4 silinder dan engine ini menurut gue adalah engine yang sangat fun to drive. Dia bisa revving sampai kalau di tachometer itu 18.000 rpm. Ya. Jadi engine ini sangat fun. Pokoknya selain teknologi yang ditawarkan, ada slipper clutch lah, ada quick shifter lah dan macam-macamnya, tapi sebenarnya jantung dari ZX25R dan daya tarik utama itu ada pada engine-nya guys. Lo lihat engine-nya 4 silinder, dia bisa revving sampai 18.000 rpm dan menurut gue ini adalah yang paling gue suka dari si ZX25R. Ya, dia fun banget lo bawa. Gue nggak peduli banyak yang bilang engine-nya lemot bang, engine-nya ZX25R itu lemot, tarikannya nggak ada, cuma beli suara doang. Ya, memang bener apa yang lo bilang, lambat. Gigi 1 pun nggak sampai ibaratnya 50 sampai 60-an km per jam gitu. Beda dengan moge-moge yang gigi 1. Moge 600 cc misalkan gigi 1 ZX6R itu kalau nggak salah gigi 1 bisa sampai 120 km per jam. Kalau yang ZX10R bisa sampai 130 sampai 140-an km per jam. Ya, ini jangan harap. Ya. Terus kalau lo rolling race juga menurut gue ya, kalau lo rolling race sama CBR 250RR lo pasti kalah. Rolling race itu maksud gue lo saat bareng-bareng ya sambil jalan terus lo bejek gas. Bisa jadi lo kalah di torsi awalnya ya. Jadi menurut gue kalau dari segi performance ya lo nggak bisa, ibaratnya jangan harap banyak lah gitu. Sama-sama aja lah dengan motor 250cc yang lain. Tapi kalau fun to drive dan lo pengen pada saat lo riding itu merasa kayak satisfying, terus lo denger suara engine-nya, revving-nya di 16.000 karena dia high revving gitu kan. Lo ganti gigi, tiba-tiba ganti gigi nggak usah mencet kopling, cetak, turunnya juga teng. Pokoknya keasikan berkendara, fun to drive, fun to ride ya. Fun to ride, gue jadi malah mikirin mobil. Itu adalah engine dari si ZX25R. Nggak ada obat, kalau kata Next Carlos, nggak ada obat. Engine dari si ZX25R ini menurut gue adalah daya tarik utama dan ini yang paling gue suka dari beli motor ZX25R. Oke guys, jadi gitu aja sharing gue kepada kalian ya. Thank you banget yang udah nonton. Please klik tombol like-nya kalau memang suka sama videonya. Dan please juga untuk subscribe ke channel gue Aldi Ride. Gimanapun juga subscribe itu gratis guys. Jadi please banget untuk subscribe. Dan subscribe juga bikin gue semangat untuk bikin konten-konten baru buat kalian semua. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.